Nanti malam hari ini tim nasional Indonesia menghadapi Thailand di final Piala AFF di pertandingan pertama di Stadion Nasional Singapura. Indonesia mesti berjuang keras menggapai gelar perdana kampion sepak bola se-Asia Tenggara ini. Indonesia dan Thailand punya sejarah pertemuan saling mengalahkan di kancah Asia Tenggara. Pertemuan keduanya terjadi di segala ajang, termasuk pesta olahraga se-Asia Tenggara SEA Games maupun turnamen sepak bola se-Asia Tenggara Piala AFF. Dari semua ajang tersebut, rekor Thailand mengungguli Indonesia. Thailand menang 39 kali, sementara Indonesia hanya 25 kali. Sementara keduanya imbang sebanyak 14 kali. Yang terakhir, 5 tahun lalu, di ajang final Piala AFF 2016, Indonesia kalah agregat dari Thailand 3-2. Indonesia menang saat bertanding di Gelora Bung Karno dan kalah saat tandang di Thailand. Pasukan Indonesia sendiri bukan tak berprestasi di ajang AFF. Indonesia sudah 6 kali masuk final, termasuk AFF 2020. Dan Indonesia mencatatkan rekor gol terbanyak di AFF 2020, yakni menceploskan 18 gol ke gawang lawan. Maka di kesempatan ke-6 ini, pelatih Sintayong asal Korea Selatan pun tak mau merusak rekornya. Selalu berhasil menang saat tampil di final sebanyak 20 kali. Dan penyerang Indonesia, Egy Maulana Fikri, yang kini bermain di Liga Slovakia, menyatakan para pemain punya motivasi dan mental yang kuat untuk membawa pulang Piala AFF di kesempatan ke-6 ini. 제 솔직한 심정은 우승하고 싶습니다. 그렇지만 그 우승은 하고 싶다 할 수 있는 게 아니라 우리가 진짜 최선을 다했을 때 우승할 수 있다고 생각이 들고, 저 또한 선수와 감독으로서 같이 경험을 우승을 20번 이상 해봤는 감독이고 선수다 보니까 저는 우승을 어떻게 하면 할 수 있다는 것을 내 마음대로 많이 몸에 축적돼 있기 때문에 그런 부분을 우리 선수들과 잘 활용해서 꼭 우승할 수 있게끔 노력하도록 하겠습니다. Because we failed 5 times before, then now we have a chance. This is a big chance for us. So the player have a strong mentality and really want to be a champion. But we know it's not like just talking. We want to be a champion, but we need to work hard for that, and then must be strong as a team. So we are ready, and then we really want to be champion in this time. Indonesia harus hati-hati karena serangan cepat Thailand sudah memakan banyak korban, termasuk juara AFF 2018 Vietnam yang kalah 2-0 di semifinal. Pertahanan Thailand juga menjadi yang terbaik dengan hanya kemasukan 1 gol. Hal ini juga diingatkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang meminta agar para pemain mengurangi kesalahan di area pertahanan. Iryawan mengingatkan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan lewat video call. Pokoknya saya doa dari sini, saya kalau jadi Pak Presiden, ya, saya tanggal 31 ke sana, ke Singapura ya. Saya usahakan bisa turun ke tempat ganti pakaian. Saya lagi izin ke AFF, ya. Ya, main bagus semuanya, main. Asnawi, Egy, luar biasa, Evan Dimas. Nah, yang lain kita pikirkan. Presiden juga udah tanya saya, Presiden. Ini mau nonton sama Presiden tanggal 30 malam, Liga 2, ya. Jadi saya bicara, ya. Oke, terus latihan yang bagus. Ingetin, jangan terlalu banyak pelanggaran di daerah tempat kita, bahaya kayak kemarin itu, ya. Oke ya. Oh ya. Makasih Evan, Atawi, Egy semua, anak-anak. Yo. Makasih Evan. Pesan-pesan semangat sudah diberikan, strategi sudah diracik, tinggal pelaksanaan di lapangan hijau. Asa publik pun sudah diberikan ke pundak Sintayong serta Asnawi dan kawan-kawan, membawa pulang lambang supremasi sepak bola se-Asia Tenggara. Asa masyarakat Indonesia, tim nasional membawa pulang Piala AFF 2020. Seberapa besar peluangnya? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo melalui sambungan Zoom. Selamat siang Bung Joy. Siang. Ya, Bung Joy, kita ketahui permainan Indonesia kali ini lebih atraktif dibandingkan sebelum-sebelumnya, terutama mendekati partai final. Anda melihatnya peluangnya melawan Thailand seperti apa nanti malam? Ya,
Kalau menghadapi Thailand ya tentu saja kita harus lihat banyak faktor ya. Selalu saya bilang lawan Thailand itu tidak pernah gampang. Bahkan kalau bicara tentang peluang ya paling cuma 45% menghadapi Thailand. Ini laga final. Kalau laga finalnya cuma 1 leg barangkali ada peluang. Tapi kalau 2 leg saya rasa peluangnya sangat berat. Bisa sampai 40% lawan 60%. Peluangnya sangat berat. Apa yang menjadi titik berat timnas untuk melawan Thailand di aturan turnamen 2 leg ini, Mas Joy? Ya, satu ada kemungkinan besar pemain Indonesia mental block kan 5 kali masuk final, 5 kali gagal. Ini final yang ke-6. Lalu dari peringkat juga jauh, bedanya 50 grade gitu loh. Lalu dari pertemuan head to head di AFF sendiri 11 kali ketemu, 7 kali Thailand menang. Indonesia hanya 2 kali. Jadi dari semua faktor memang agak berat bagi Indonesia. Walaupun bukan tidak mungkin kita bisa mencuri kemenangan dan menjadi juara. Selalu ada peluang itu, tapi harus ekstra keras, berdarah-darah, dan tidak bisa mengharapkan lagi keuntungan atau benefit dari kartu merah. Lawan Singapura kan kita nggak bisa jadiin indikator, orang lawannya cuma 9 orang ya kan, bahkan terakhir sampai 8 orang. Tapi apapun itu kita melaju ke final dan ada kemungkinan besar kita bisa mencuri poin barangkali di pertandingan pertama, lalu habis-habisan di pertandingan kedua, karena kan nggak ada sistem tandang kandang, tidak ada benefit gol tandang, tidak ada benefit apa-apa. Jadi rasanya memang dua pertandingan itu harus dimenangkan. Ya, tapi kalau kita mau bangun optimisme timnas Indonesia di ajang AFF kali ini, apa sebenarnya yang bisa menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia selain tentunya disiplin dan mental? Ya, saya kira ini karena ini anak-anak muda kan, jiwa patriotnya masih luar biasa, belum teracuni dalam tanda kutip apapun, ya kan, belum teracuni bonus lah macam-macam. Lalu Sintayong sendiri kan pelatih yang udah kelas dunia ya. Dia membawa Korea Selatan ke Piala Dunia, bisa mengalahkan Jerman, dia juga kaya dengan taktik, strateginya juga bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan dan lawan. Jadi rasanya ada peluang ke sana, cuma problem fisik masih terasa sekali. Jadi tinggal memainkan ritme sebetulnya. Menghadapi Thailand yang menurut saya 1 grade di atas kita, memang harus kombinasi antara determinasi, keuntungan, daya juang, dan satu faktor luck juga sangat berpengaruh. Jadi kalau semesta mendukung itu, saya yakin sih kita bisa jadi juara untuk pertama kali. Baik, faktor fisik tadi juga menarik. Artinya Sintayong harus bisa merotasi pemainnya sebaik mungkin. Rotasi seperti apa yang kira-kira bisa mengantisipasi perlawanan Thailand nanti malam, Bung Joy? Saya kira memang ada 5 pemain atau sampai 6 pemain yang tidak bisa diganti-ganti ya. Itu sudah menjadi pilar. Witan misalnya atau Irfan itu sulit untuk digantikan. Kiper juga yang terbaik sekarang. Di barisan belakang juga saya kira agak sulit ditukar-tukar, tetapi barangkali di barisan tengah dan barisan pemukul yang bisa dirotasi ya. Egy saya kira bisa kembali menjadi faktor kejutan. Dibandingkan Ersa, menurut saya Egy jauh lebih matang karena bagaimanapun dia main di Liga Eropa ya, dan ini yang menjadi salah satu faktor kunci. Di lini tengah saya kira sulit untuk digantikan lagi posisinya ya. Para pemain tengah itu sudah sangat solid ya, terutama ya kalau kita bicara sayap-sayap itu udah sangat salah satu yang terbaik. Kemungkinan besar barangkali midfielder yang jadi playmaker. Evan Dimas bisa gantian dengan siapapun, tapi rasanya memang di sektor tengah dan belakang sudah bagus. Mungkin depan dan sektor pemukul yang bisa dirotasi agak banyak oleh Sintayong. Sektor eksekutor dan penyuplai kepada eksekutor yang harus dirotasi begitu ya, Bung Joy. Nah, yang menarik, Indonesia punya rekor bagus di Piala AFF kali ini. Ini menceploskan 18 gol. Ini ya kita boleh katakan cukup tajam untuk lini depan timnas Indonesia di beberapa turnamen sebelumnya ya, dibandingkan beberapa turnamen sebelumnya. Di sisi lain, Thailand juga sangat rapat. Ininya kebobolannya sangat sedikit. Pertandingan terakhir melawan Vietnam pun sangat rapat meskipun digempur habis-habisan oleh Vietnam. Nah, Anda melihat dengan adanya statistik pemain timnas Indonesia yang punya rekor gol cukup baik dan pertahanan Thailand yang cukup rapat, apa analisis Anda soal ini? Ya, yang menarik adalah banyak gol Indonesia dicetak justru bukan striker murni kan, justru oleh pemain tengah.
Dan ini yang menjadi keuntungan sebetulnya, karena kalau striker yang cetak gol lebih banyak daripada pemain lainnya, tinggal dikunci striker, tidak ada yang bisa bikin gol. Tapi Indonesia punya keuntungan pemain tengah semua bisa bikin gol. Ya kan, Witan bisa bikin gol, Irfan bahkan bisa bikin 4 gol. Ya kan, pemain belakang pun Rahmat Irianto bisa bikin gol. Jadi banyak pemain Indonesia yang bisa bikin gol. Kalau Egy dimasukkan sejak menit pertama, saya rasa pundi-pundi gol Indonesia akan lebih banyak, karena dia sangat matang secara individual, dia jauh lebih matang daripada Ersa. Jadi rasanya kita masih punya peluang cukup baik ya. Kalau Anda bilang tadi produktivitas kita 18 gol, memang itu satu keuntungan, karena lawan-lawan kita sempat dipakai oleh kita untuk latihan ya, Kamboja, Laos untuk latihan bikin gol. Kita kemudian bertahan total melawan Vietnam. Kemudian kita pesta gol lagi lawan Malaysia dan cukup banyak bikin gol melawan Singapura walaupun pemainnya cuma 9, tapi gol tetap tercipta banyak. Jadi confidence ada. Rasanya itu bisa jadi faktor yang mengejutkan ya buat Thailand, meskipun kita harus hati-hati juga. Thailand bermain sangat rapi, strateginya juga sangat baik, mereka lebih matang karena lebih banyak pemain senior. Bagaimanapun pemain Indonesia masih kurang pengalaman, tetapi saya rasa itu bisa, karena mereka punya darah muda, mereka bisa imbang. Baik, mental, disiplin, lalu rotasi pemain yang tepat oleh pelatih Sintayong menjadi kunci kemenangan tim nasional Indonesia jika Jangan ingin lupa menang. luck. Ya, bagaimana luck juga ya, keberuntungan juga luck, punya ya. faktor penting untuk kemenangan tim nasional Indonesia melawan Thailand nanti malam. Terima kasih Bung Anton Sanjoyo telah berbagi informasi di Kompas Siang. Semoga AFF kali ini bisa milik Indonesia. Terima kasih.